Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Ih, gila guys. Tidak perlu aku kasih tahu, pasti semua sudah tahu bahwa Inter saat ini bertengger sebagai Capolista. Artinya kalau mungkin ada yang belum tahu apa itu Capolista, tapi kayaknya penggemar Serie A nggak mungkin nggak tahu apa itu Capolista. Capolista itu adalah pemuncak klasemen sementara. Ini dia Inter. Si biru hitam Nerazzurri. Sebenarnya ada putihnya juga ini kan, tapi ya Nerazzurri itu biru hitam. Oke, sebelum kita bahas pertandingan Inter lawan Genoa dan enggak. Kalau Como lawan Napoli aku nggak bakal bahas di sini, nanti di Ngomla ya. Tapi kawan-kawan kemarin ada yang nonton nggak live reaction? Sampai ada yang komentar, wah beli reaksinya baru Como ngegol kayak beneran fans Como. Itu kan ada ininya itu, ada misi terselubungnya itu, karena sebagai fans Inter jelas mengharapkan Como menang, karena nggak boleh katanya ini kan, kita doakan semoga Napoli kalah, katanya nggak boleh doakan yang jelek-jelek. Ya udah kita doakan semoga Como menang. Itu sih sebenarnya sama aja, tapi oke lah, sekedar just a joke. Oke, pertama, Fratesi dan Korea ini belum tahu kapan mereka bisa sembuh. Mereka baru akan menjalani tes injury, tes terhadap cederanya mereka hari ini. Jadi mungkin besok atau nanti malam itu baru ada kabar. Kalau Korea kita sudah terbiasa. Nah, Fratesi ini sebenarnya begini. Nanti aku akan bahas lebih lanjut. Barella itu sebenarnya hanya satu kartu kuning saja dari kena suspension. Jadi kalau misalnya kemarin tuh Barella kena kartu kuning pas lawan Genoa, lawan Napoli Barella nggak bisa main. Nah ini juga ada pengaruhnya terhadap performa Barella kemarin, tapi nanti kita bahas ya. Oke, itu tentang Fratesi dan Korea. Yang kedua kita bahas soal Thuram. Inzaghi berkomentar adalah, wah kemarin Thuram itu kan nggak dimainin, ternyata Inzaghi benar-benar menyimpan Thuram untuk Napoli. Bahkan kita kan akan Rebo atau Kamis itu main di Coppa Italia lawan Lazio kan. Kalau ini Inzaghi bilang bahwa kalau memang dia nggak siap tidak akan dimainkan, tapi sasaran utamanya itu adalah lawan Napoli Thuram supaya bisa bermain, karena ya jelas saja tim terkuat kedua di Liga Italia saat ini menurutku memang Napoli. So wajar bahwa Inzaghi sangat menginginkan Thuram fit lawan Napoli. Kalau Coppa Italia ini mungkin besok baru aku bikin ininya ya, apa namanya, preview pertandingan di Coppa Italia, karena Coppa Italia itu kan Inter udah sering dapat, udah berapa ya, 3 apa berapa kali aku lupa banget. Kayaknya ini tidak menjadi prioritas gitu sih bro. Oke, berikutnya adalah Josep Martinez. Debut di Serie A ya, bukan, kalau sebelumnya kan dia sempat main di mana ya, Super Copa apa di mana ya. Josep Martinez kan dapat main dia. Tapi aku lupa banget di bagian mana. Nah, pokoknya di Serie A dia debut sebagai starter ini pertama kali. Menurutku debut ini cukup gemilang. Aku akan bahas khusus soal Josep Martinez nanti. Nah, dia bilang bahwa dia menjelaskan kenapa debutnya itu sukses, karena ya kamu selalu harus siap. Dia bilang ini kata-kata yang bagus. Itulah peran seorang kiper. Mana itu ya? Pokoknya kata-kata yang cukup bagus. Sebagai kiper, pokoknya dia bilang kurang lebih begini. Sebagai kiper kita itu bermain ketika ada masalah. Kita tidak tahu kapan akan ada masalah, sehingga ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah selalu siap. Apalagi juga memang Inzaghi sudah bilang bahwa dia akan bermain di Coppa Italia. Jadi ya dari segi apa ya, gregetnya itu dia selalu punya, walaupun selama ini kan Sommer selalu jadi starter kan, selalu jadi starter, dan kita sama-sama tahu tidak ada yang namanya rotasi di goalkeeper, kecuali kayak siapa ya yang pernah punya PSG, mereka pernah punya Navas dan Donnarumma sekalian, pokoknya 2 kiper hebat. Nah kalau di sini hampir nggak mungkin. Kalau memang clear siapa yang lebih bagus, itu pasti dia aja yang terus dimainin, karena kiper itu nggak capek dia. Paling kiper itu bisa capek secara mental, tapi secara fisik mereka nggak akan bisa capek. Orang ngapain emangnya, kecuali jaga gawang terus sambil jogging terus juk. Kalau nggak ada, misalnya bolanya di sana, kita ikut lari, pas strikernya nembak kita ikut pura-pura nembak, biar lebih menghayati mungkin.
Tapi anyway ngerti ya apa yang maksudnya. Nah, dia bilang juga ini sangat emosional karena ini adalah pertama kalinya saya menjadi starter dan apalagi saya justru jadi starter ketika melawan mantan rekan saya gitu. Tapi ya gitulah. Saya berada di sini selama berbulan-bulan berlatih untuk mempersiapkan diri untuk momen ini. Oke, begitu dia bilang. Nanti aku akan bahas performa Jomar. Nah, berikutnya ini nih, Barella. Secara khusus Barella mendapatkan pujian atas penampilannya. Nah, bagiku begini, yang benar-benar mengubah arah pertandingan pada saat Inter lawan Genoa itu adalah masuknya Hakan. Itu pendapatku pribadi ya. Tapi yang benar-benar menjaga sebelum Hakan datang itu Barella yang benar-benar ngegendong lah istilahnya ya. Cuman kayak Barella itu ngegendong lini tengah tapi nggak bisa sambil lari karena ngegendong. Begitu Hakan masuk dia bisa sambil lari. Karena apa? Ibaratnya sebelumnya gendong 2 pemain, sekarang dia gendong cuma 1 sehingga dia bisa lari gitu. Ternyata aku baru baca artikelnya Barella itu kalau dia kena 1 kartu kuning aja maka lawan Napoli dia harus absen. Sehingga di babak pertama memang agak kelihatan Barella ini agak berhati-hati sekali. Berhati-hati sekali karena dia takut kena kartu kuning kan. Kalau Barella karena gini, Fratesi kan udah cedera. Barella kalau sampai nggak main itu kan berarti cuma ada Hakan, Zielinski, Mkhitaryan, Aslani. Nah, Aslani ini kan gelandang bertahan, Hakan juga gelandang bertahan. Cuma ada 2 gelandang tengah berarti kan. Maka itulah dia sangat hati-hati. Nah, kemudian karena kalau kita lihat secara umum ya, ini kawan-kawan pasti ingat di babak pertama itu hampir nggak ada kejadian penting. Itu Inter cuma ada 6 peluang. Malah mereka punya 3 peluang padahal kita sangat menguasai bola 64%. Cuman ya gitu. Aku setuju dengan beberapa kawan-kawan yang ngomong, "Oh itu Aslani ini ngelambat apa ya? Lambat sekali mengalirkan bola ke daerah berbahaya." Aku akan ulas Aslani juga. Tapi kembali ke Barella. Nah, di babak pertama itu benar-benar berusaha ya back pass kiri, umpan kanan. Mau umpan maju tuh semua ragu-ragu. Paling Barella aja yang sesekali berani. Bahkan kemarin tuh sebenarnya Mkhitaryan juga nggak terlalu bagus ya. Nggak jelek sih, tapi cuman tidak sebagus biasanya. Aku curiga ini gara-gara nggak ada Hakan sih. Itu Barella kemudian babak kedua baru gila kayak nggak ada habis-habisnya tenaganya ini. Kemungkinan nanti lawan Lazio ini Barella bakalan disimpan. Tapi masalahnya Fratesi masih cedera kan, baru nanti kita tahu atau besok baru kita tahu Fratesi ini gimana nih, bisa main apa nggak lawan Lazio. Kalau Fratesi nggak bisa main lawan Lazio, mau nggak mau Barella akan bermain. Tapi kalau Barella bermain karena 4 hari kemudian kita akan menghadapi Napoli. Pusing dah otaknya si Inzaghi. Tapi biarin, dia pusing wajar karena dia digaji gede sama Inter Milan kan. Kalau aku nggak, ngapain aku ikut pusing. Nah, aku ingin menyoroti perbandingan antara Aslani dan Hakan Çalhanoğlu. Aku akan perlihatkan sesuatu yang menarik. Aku akan perlihatkan sekilas saja ya. Nah ini, tahukah kawan-kawan Hakan Çalhanoğlu ketika dia masuk di babak berapa ya? Aku lupa menit keberapa dia. Menit ke-65. Akurasi passingnya itu cuma 78%. Oh enggak kelihatan, sorry. Nih, 78%. Ini nilai yang cukup kecil. Sedangkan Aslani lihat 94%. 94%. Tuh kelihatan kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa justru ketika Hakan masuk permainan Inter jauh lebih membaik. Padahal ya namanya 78% berarti dari 18 umpan itu ada 4 yang meleset. Artinya cuma 14 yang akurat kan. Sedangkan Aslani 94%. Dari segi persentase ini kan jauh sekali. Jawabannya adalah seperti yang aku bilang, Aslani itu ketika ada kesempatan untuk mengalirkan bola ke daerah yang berbahaya, dia tidak lakukan. Dia lebih banyak memilih untuk memberikan umpan yang aman, horizontal pass, bahkan back pass. Itu
Itu kuncinya, sedangkan Hakan Calhanoglu baru dapat bola di depan kotak penalti kan. Dia lihat, wah di Marco itu kosong nggak ada yang jaga. Bas, langsung dihajar diagonal ke sayap kiri. Kemudian, ingat nggak yang solorannya Lautaro yang dia tahan pakai dada, terus bolanya diangkat sampai ngelewatin pemain. Itu juga salah satu betapa cepatnya Hakan memberikan bola ke daerah yang berbahaya. Ini yang belum ada penggantinya nih. Zielinski pun belum bisa kayak gini. Sehingga karena bola itu banyak sekali dibawa ke sana kemari ke daerah-daerah yang benar-benar berbahaya. Ini yang bikin ya otomatis peluang Inter sangat banyak di babak kedua. Kalau di babak pertama tadi peluang Inter cuma 6, di babak kedua itu 12. 2 kali lipat, double. Jadi ini yang aku bilang, kita nggak bisa, makanya ketika bilang ada benarnya ketika bilang statistik itu nggak penting. Tapi sebenarnya bukan statistik itu nggak penting, tapi kita harus bisa membaca statistik. Kalau misalnya dalam passing ya, passing itu ada namanya yang disebut itu aku lupa apa ya, progressive pass. Jadi ya kalau kan ada back pass, horizontal pass, ini kan cuma sekedar menjaga gimana bolanya agar nggak direbut lawan. Tapi progressive pass itu progres, berkembang. Progressive pass itu ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya passing itu dilakukan dari bawah garis tengah, itu harus sekian berapa, kalau nggak salah 30 meter apa 40 meter, 30 kayaknya. Nah kalau passing itu dilakukan dari atas garis tengah, itu minimal bola itu maju 10 meter kayak gitu kalau nggak salah ya. Intinya adalah progressive pass itu adalah bola yang dibawa ke depan. Nah makanya kan kalau kita cuma lihat akurasi passing, wah 94% lebih bagus ini, enggak. Jenis passingnya apa? Apakah banyakan back pass, apa banyakan progressive pass? Gitu bro. So statistik itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah cara membaca statistik. Gitu. Nah ini jelas ya kenapa Hakan kemarin benar-benar mengubah permainan Inter, walaupun umpan dia itu banyak yang meleset. Cuma 78% loh. Itu soal siapa namanya, si Hakan. Kemudian aku mau menyoroti dua, Lautaro dan Acerbi. Pertama Acerbi akhirnya hadir setelah lama kan dia cedera kan. Tapi gila, ini penampilan kedua Acerbi ya setelah dia cedera ya. Luar biasa sih. Nggak kelihatan dia habis cedera berapa, 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan apa berapa itu. Nggak kelihatan, langsung nyetel, langsung ngegas. Ada dia sliding tackle pas Inter kena serangan balik. Luar biasa aku udah. Karena kan kita tahu Acerbi ini nggak punya speed dia. Tapi dia bisa ngakalin itu, entah gimana caranya aku nggak ngerti. Luar biasa sih Acerbi. Center back terbaik menurutku yang kemarin. Penampilan terbaik itu Acerbi. Yang kedua Pavard kayaknya. Kalau Pavard udah manis. Kita benar-benar tahu kalau Pavard main itu seberapa mainnya. Cuman kemarin karena Pavard itu kan nggak terlalu banyak nyerang. Dia tidak seagresif Bisek kan. Jadi ya dalam hal bertahan juga Genoa itu kemarin tidak terlalu berbahaya serangan-serangannya. Jadi kita mungkin nggak ngelihat Pavard itu yang kayak lawan Juventus atau lawan Milan yang duel berapa kali sama Leo. Tapi di luar itu kelihatan banget Pavard ini sangat stabil, hampir nggak bisa ditembus. Acerbi sebagai apa ya, benteng pertahanan terakhir, dia benar-benar melakukan perannya tanpa celah. Kayaknya nggak ada kesalahan sama sekali Acerbi kemarin. Dan itu yang paling penting, sekali lagi aku bilang, sebagai center back, apalagi center back tengah, hal yang paling penting itu adalah tidak melakukan kesalahan. Luar biasa. Nah kemudian Lautaro. Kalau kawan pasti tahu aku mau ngomong apa. Ini Lautaro ini lagi-lagi sama seperti lawan apa kemarin tuh? Lawan Juventus. Seperti lawan Milan juga. Dia melakukan semua hal dengan sangat bagus. Dribble, positioning, first touch, build up-nya, link up play-nya, semuanya perfecto. Kecuali satu, finishing-nya.
Kadang-kadang pengen ngamuk sama si Lautaro ini. Tapi ya gimana lagi, memang memang begitulah adanya si Lautaro yang jelas. Makanya aku ingin sekali Inter itu beli bener-bener striker yang haus gol, yang kayak Milito, kayak Icardi. Kalau sekarang itu kayak Vlahovic kayak gitu. Walaupun Vlahovic sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus juga. Cuman ngerti kan maksudnya, karakternya itu memang goal getter utama. Tapi kalau kita mau fair, Lautaro itu di awal musim kan dia agak benar-benar underperform ya. Tapi tahukah sekarang Anda, Lautaro itu sudah nyetak 10 gol, cuma terpaut 3 gol dari Thuram. Karena masalahnya sekarang Thuram itu lagi down juga, underperform juga. Gini banget jadi Inter, lagi-lagi kita muncul apa ya, satu nama, siapa itu, Retegi lagi. Aduh, kenapa gak diangkat? Gila. Memang Lakaka ini memang pemain paling bangsat yang pernah berseragam Inter. Icardi aja kalah bangsatnya sama si Lakaka itu. Ya sudahlah, itulah Lautaro. Nggak banyak yang aku bisa komentari tentang Lautaro, karena kita sama-sama tahu semangat juang Lautaro, bagaimana dia turun jemput bola, bagaimana dia membantu pertahanan. Semuanya benar-benar world class, kecuali finishingnya. Finishingnya itu League One kelas, Liga 1 kelasnya. Bercanda ding, bercanda. Lautaro jangan marah. Tetap idolaku Lautaro. Oke, terakhir aku mau komentari Josep Martinez. Josep Martinez secara umum tidak banyak yang dia lakukan, terutama di babak pertama, karena tidak ada apa ya, tidak ada peluang yang berbahaya bagi Genoa. Bahkan gol apa ya, shooting di babak pertama itu kayaknya nggak ada yang ini, nggak ada yang tepat sasaran. Coba shot on target ya 0. Di babak kedua ada 2 kalau nggak salah, yang terakhir itu coba aku lihat 2 kah? Ya 2 bener. Jadi praktis Josep Martinez ini teruji di babak kedua doang, dan ada satu peluang yang sangat berbahaya. Ngomong-ngomong, 2 penyelamatan dia lakukan, dua-duanya itu dari dalam kotak penalti. Kalau aku sih melihat dari segi shot stoppingnya belum melihat ada masalah, belum bisa bilang bahwa wah ini lebih jelek dari Sommer, wah dia lebih bagus dari Sommer, nggak bisa. Tapi satu yang kelihatan adalah build up play-nya dia masih agak jauh dibandingkan Sommer. Ketika dia dikasih bola, ketika di press sama pemain Genoa, kelihatan dia mulai agak panik. Cepat sekali paniknya. Itu bola, kalau Sommer yang aduh musuh udah tinggal semeter aja dia masih tes. Pernah dulu ngegocek lagi kan. Kalau dia kasih umpan lambung pun itu umpannya itu kan terarah si Sommer. Walaupun menurutku belum sebagus Onana, tapi tetap kelihatan bahwa siapa yang dituju gitu. Sedangkan Jose Martinez kemarin ketika dia di pressing, wah bolanya diajar, nggak jelas bolanya dibawa kemana, nggak jelas apa. Jadinya sekedar kayak ngebuang bola aja. Tidak seperti Sommer yang kelihatan memang wah bola ini ditujukan untuk Di Marco gitu misalnya. Wah ini bola ini mau tak kasih ke Lautaro kayak gitu. Kalau Jomar itu kemarin nggak kelihatan gitu. Wah yang penting bolanya tak buang ke depan udah. Jadi ya banyak sekali ketika dia di press kemudian buang bola, udah possession itu hilang, sudah diganti dah dengan Genoa yang dapat bola begitu. Tapi kalau dari segi shot stoppingnya aku ngelihat ya bagus gitu. Cuman karena sekali lagi aku nggak bisa bilang bahwa ini bagus banget karena ya tidak teruji. Kemarin ketika dia penyelamat yang ini tuh kan aku ngeliat sih keputusan dia bagus, dia cepat maju untuk menutup ruang tembak, diginiin ininya kena dadanya kan. Nah ini kan sebuah keputusan yang harus dibuat dengan cepat, sepersekian detik harus mau maju atau stay di posisi ini. Dia putuskan untuk maju dan ternyata keputusannya tepat gitu. Jadi menurutku ya kemarin bagus, tapi belum berani bilang dia bagus banget atau dia adalah goalkeeper yang tepat untuk jadi penggantinya Sommer di musim depan kayak gitu. Belum berani bilang. Tapi belum berani juga bilang bahwa dia jelek gitu. Karena penyelamatan dia itu cukup penting kemarin. Gitu sih, Bro. Nah, sekarang kita sebelum tutup kembali aku perlihatkan siapa ini yang ada di puncak, guys. Inter.
Napoli menguntit dengan selisih 1 poin hasil dari kalah lawan Como. Ih gila, memang doa orang Indonesia itu ngeri Pak. Terima kasih Pak Hartono, terima kasih. Inter terus terang bisa meraih Capolista ini sudah ada di luar dugaanku, karena ketika Inter gagal menang lawan Udinese, itu laga tunda kan. Kemudian gagal menang juga lawan siapa ya? Gagal menang lawan Juventus, bukan itu. Lawan Fiorentina kan kita dihajar 3-0 tapi kemudian menang 2-1. Pokoknya ada laga tunda kita itu ada 2 kan, lawan Udinese sama lawan apa lagi? Oh, lawan Fiorentina ada, bener. Sorry. Yang lawan Udinese kan 0-0. Kemudian yang laga tunda lawan Fiorentina kan kita kalah 3-0. Kemudian yang 4 hari kemudian lawan Fiorentina lagi, itu kan bukan laga tunda, itu memang laga yang sesuai jadwal itu. Nah, ketika 2 laga tunda itu tidak bisa kita manfaatkan, aduh susah ini nyalip Napoli. Kemudian kalah lagi lawan Juventus, aku udah aduh ini. Tapi tenang, masih ada 12 pertandingan. Nanti di somewhere along the way kita pasti bisa nyalip. Nggak nyangka ternyata di pekan ini kita sudah bisa nyalip. Luar biasa sih. Terima kasih Como, luar biasa. Nanti di Ngomla pasti aku akan bikin rekap pekan ke-26 Serie A. Oke, itu dulu guys. Terima kasih. Aku nggak nyangka loh, kemarin live reaction Como lawan Napoli ternyata yang nonton banyak, bahkan lebih banyak daripada yang nonton Inter lawan Genoa. Tapi ya ini kan karena jamnya jam sehat. Semoga Inter sering main di jam sehat ya. Oh ya, terima kasih banyak guys. Kemarin walaupun tuh yang main bukan Inter tapi yang nyawer cukup banyak. Aduh, aku cukup happy. Bukan cukup happy, sangat happy dengan live reaction kemarin. Oke. See you guys next time. Sampai jumpa. Terima kasih. Ciao.